Nih, memperingatkan kita, ini dasar-dasarnya ya, jangan sampai kita masuk perangkap menganggap bahwa pada suatu hari, pada suatu saat, pada suatu keadaan, semuanya akan sempurna sehingga kita mencapai yang kita maksud sebagai kebahagiaan. Ini poinnya. Nah, mengenai duka, ini ada juga yang tanya nanti mengenai duka, dan duka ini juga sukar terjemahnya, makanya saya tetap gunakan kata duka, karena di bahasa Indonesia ada yang namanya duka, artinya penderitaan. Kemudian nanti ada yang tanya bedanya apa dengan samsara, karena ada sengsara, itu juga penderitaan. Penderitaan maupun sengsaraan itu tidak mendekati pengertian mengenai duka dan samsara ini. Nanti kita akan bicarakan mengapa tidak. Jadi duka ini kan begini kan ya. Buddha ini sampai menerangkan, nih ini ada rasa sakit kelahiran, tua, sakit, meninggal, bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan. Ini beliau ngasih contoh, nih dalam hidupmu, itu tentunya beribu-ribu hal-hal yang kamu alami, tak terbatas. Tapi hal-hal semacam ini juga kamu alami. Nah, ini dibuat contoh bahwa ini tidak berarti hidupmu itu hanya sebatas itu saja, tapi mengatakan hal ini nanti tidak akan membawa kepuasan kalau anggapanmu mengenai kebahagiaan ini. Karena pada dasarnya dalam Buddha Dharma ini selalu ditekankan juga, ingin happy, kita ingin bahagia, tidak ingin menderita. Ini tidak ada persoalan sama sekali. Bahkan ini nanti akan terus-menerus, akan ada terus sampai mungkin nanti yang terakhir akan ada sedikit adjustment tentang arti dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi berarti salah satu yang kalian pertanyakan, apa yang sering muncul ya, itu tentang yang dikatakan ada 12 aspek. Jadi Dharma Cakra Prawartana atau Dhamma Cakra Prawartana, diputarnya roda Dharma itu dikatakan jadi 3 kali diputar, ada 12 aspek. Artinya tiap item dari catur Arya Satya tadi itu ada beberapa aspeknya, dan aspeknya ini seperti kalau kita ke dokter. Jadi pertamanya yang diadakan itu diagnosanya. Kemudian yang set kedua ini intervensinya, harusnya seperti apa. Ini yang sebetulnya malah, ini yang kedua ini yang akan lebih penting dalam pengertian kita. Kita harus lebih ngerti set yang kedua ini. Yang set ketiga itu prognosisnya. Nanti hasilnya seperti apa. Jadi persis seperti dalam kedokteran di sini. Jadi dikatakan, makanya yang pertama itu lihatlah bahwa hidup itu akan selalu kamu temukan hal-hal yang ini. Ini apa tuh yang sebetulnya beliau katakan? Nih, memperingatkan kita. Ini dasar-dasarnya ya. Jangan sampai kita masuk perangkap menganggap bahwa pada suatu hari, pada suatu saat, pada suatu keadaan, semuanya akan sempurna sehingga kita mencapai yang kita maksud sebagai kebahagiaan. Ini poinnya. Padahal dalam hidup ini kita biasanya berpikir seperti itu. Kita menanti, kita mengusahakan, kita sekolah, kita beli mobil, kita cari pacar, kita kepingin sukses, dan itu tujuannya supaya nanti anggapan kita ini pada suatu ketika semuanya akan terpenuhi, semuanya akan beres sehingga kita akan bahagia selamanya. Buddha ngomong sih, come on guys, it's not going to happen. Hidup itu akan penuh up and down. Ini yang Buddha katakan di sini. Kamu belajar Dharma atau tidak, hidupmu itu akan up and down. Cuman bedanya nanti kalau kita belajar Dharma, itu kita punya pegangan, kita punya yang kita andalkan, kita punya alasan. Nah, jadi yang pertama duka ini atau hidup ini. Terus yang kedua, intervensinya. Kita ke dokter kan, diagnosisnya seperti ini nih, keadaannya seperti ini. Lalu apa tuh yang harus kita kerjakan? Nih, rangkullah hidup ini. Ketahuilah dengan seksama. Artinya, lihatlah apa tuh hidup ini seperti apa. Nah kita ini diperingatkan karena terlalu sering kita ini selalu menolak dengan keadaan kita seperti ini. Ini yang lebih penting. Saya tahu kita dibiasakan ya, karena ini juga kelemahan dalam terjemahan. Kita selalu ngerti katanya dalam Catur Arya Satya ini sumber duka itu adalah keinginan. Ini menurut saya fatal terjemahan ini. Karena sebetulnya yang di sini yang dipersoalkan ini justru bukan keinginannya, tapi menolak keberadaan sekarang ini. Kita anggap keberadaan kita sekarang ini itu tidak layak, tidak cukup.
masih ada yang lebih bagus, yang lebih ini. Loh, apakah kita tidak boleh sebagai manusia ingin lebih bagus? Of course. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya ini kita tidak bisa menerima atau mensyukuri atau accept for what it is. Kuncinya di sini. Bisa kalian rasakan kan ya? Yang kedua ini, malaikat katakan, ketahuilah dengan benar hidup ini seperti apa. Jangan mimpi terus. Sebab mimpi kalau kamu ngomong, kepingin pada suatu ketika kamu akan happy terus-menerus, semuanya beres, itu nggak mungkin. Tapi tidak berarti pada waktu kamu menikmati nasi soto yang enak gitu ya, nothing wrong, enjoy. Sebab tujuannya dalam hidup ini ya be happy ya, cuman asal kita tahu bahwa ini bukan resep untuk kebahagiaan kita yang total ini. Asal kita tahu bahwa soto ini sangat enak, tapi nyatanya ya kita terus karena enak, kita pengen tambah kan ya. Nah inilah kebiasaan. Dan itu pun juga nothing wrong with that. Kita tambah 2 mangkok gitu. Tapi kalau ini kita terus-teruskan dengan anggapan, ternyata kebahagiaan itu adalah rasa soto ini, pada saat kamu sudah soto mangkok ke-6 atau ke-7, tahu kamu, mentah-mentah. Because it's not that, it never that. Tidak pernah itu sebetulnya. Nah, di sini maka yang penting jangan takut untuk senang. Keliru sekali kalau dalam Buddha Dhamma itu harus menakuti. Kalau punya keinginan untuk bantu orang tua, keinginan untuk jadi orang baik, keinginan untuk membantu teman, do that. Cuma kamu tahu bahwa semua keinginan ini ya, keinginan itu cuma punya 2 kemungkinan, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, dua-dua ini punya satu ciri, baik terpenuhi maupun tidak terpenuhi akan diganti dengan keinginan yang baru. It's obvious, tapi kita nggak bisa lihat. Jadi keinginan kita ini, jadi kalau hidup kita hanya kita usahakan untuk memenuhi keinginan, kamu akan selalu bold, underline, italic, selalu akan kecewa akhirnya. Karena keinginan ini akan diganti dengan keinginan baru, baik terpenuhi atau tidak. Nah ini kesempatan sebetulnya. Jadi kalau keinginan ini terlalu sukar untuk dipenuhi, ya udah kamu bilang ganti aja, tunggu aja nanti ada keinginan yang lebih baru. Mungkin keinginannya lebih baru, lebih mudah dipenuhi. Tapi intinya nanti ternyata semua ini akan ada tujuannya, akan ada tekniknya.